Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 16 Oktober 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami, Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah Warta Pelayanan dan Keuangan selengkapnya. Diinformasikan kepada semua jemaat bahwa dalam rangka perawatan orang tua di Ambon, maka Ketua Majelis Jemaat sedang izin tugas demi kepentingan keluarga dimaksud. Untuk itu, semua pelayanan dalam jemaat dilaksanakan sementara oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat. Majelis Jemaat menginformasikan kepada jemaat sekalian bahwa dalam rangka aktivitas pekabaran Injil sepanjang bulan Oktober, maka akan dilaksanakan aktivasi pelayanan Kring PI Muara Kasih dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Minggu tanggal 16 Oktober 2022, kegiatan pertukaran pelayan firman di wilayah Kring Muara Kasih. Minggu tanggal 23 Oktober 2022 adalah pertukaran pengasuh mengajar di wilayah pelayanan Kring PI Muara Kasih. Kebaktian pelayanan Kring PI Muara Kasih akan terlaksana pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 di Jemaat GPM Durjela pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. Diawali dengan beberapa kegiatan, yakni lomba jalan empang antar jemaat kategori anak sekolah minggu 1 regu,
angkatan muda 1 regu, wadah laki-laki 1 regu, wadah perempuan 1 regu. Pemilihan pengurus kering PI Muara Kasih yang baru. Diinformasikan kepada semua majelis, pengurus unit, pengasuh, agar bersama mengawal semua proses kegiatan lomba, pekan kreativitas anak dan pengasuh, agar semuanya berjalan dengan baik. Diinformasikan kepada semua perempuan jemaat bahwa kebaktian gabungan perempuan se-Jemaat Marbali akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 bertempat di Rumah Keluarga Latuheru, Unit Sion 3. Sangat diharapkan partisipasi semua perempuan dalam kebaktian dimaksud. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Bapak Randy Lewir dan Ibu Trivena Lewir Lestuni atas kelahiran anak Maureen Emanuela Lewir pada tanggal 14 Oktober 2022. Semoga anak ini menjadi berkat bagi keluarga. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi sepasang calon suami istri atas nama Rido Esra Unenor dan Rine Kristani beruat pada tanggal 28 Oktober 2022. Mohon topangan doa jemaat untuk pelaksanaan kebaktian dimaksud. Dalam rangka persiapan pemilu Kepala Desa Wangel tahun 2022, maka berikut kami sampaikan seruan gembala kepada semua pelayan dan umat di Dusun Marbali. Dalam rangka menciptakan pemilu Kepala Desa Wangel tahun 2022 yang damai, aman, dan bermartabat, serta terwujudnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat di dalam jemaat, maka Majelis Jemaat GPM Marbali menghimbau semua pelayan dan umat di Dusun Marbali untuk 1. Agar jemaat yang terlibat aktif sebagai penyelenggara pemilu Kades untuk menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan menjaga integritas dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu Kades sesuai peraturan yang berlaku. 2. Agar jajaran pemerintah desa dan dusun untuk terus-menerus meningkatkan sinergitas dan menjamin rasa aman dalam melaksanakan semua tahapan pemilu Kades, utamanya pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sampai selesai rekapitulasi perhitungan suara dengan baik. 3. Gunakan hak pilih jemaat dengan baik dan bertanggung jawab. Hindari pertikaian yang sia-sia oleh karena perbedaan pilihan, tetapi jadikan agenda ini sebagai pesta iman yang menghadirkan calon pemimpin yang beriman, memiliki integritas dan komitmen kudus untuk menghadirkan pemulihan hidup bagi kita semua. 4. Kepada semua jemaat dimohon agar menjauhkan diri dari tindakan-tindakan provokatif, hindari politik uang, golput, serta politik identitas yang justru merusak marwah demokrasi serta tatanan hidup persekutuan adik kakak. Marilah mengendalikan diri pasca pemungutan suara dan tidak melibatkan massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Ingatlah selalu firman Tuhan dalam kitab Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beriman. Salurkan hak pilih jemaat dengan baik, sebab suara kita menentukan masa depan jemaat sekalian. Himbauan dan pesan gembala ini disampaikan oleh Majelis Jemaat GPM Marbali. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat
Rajinlah berdoa dan beribadah dalam setiap kebaktian dalam jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan, ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas, dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusahalah memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully dan fitnah. Kepada orang tua, agar terus mengawasi pergaulan anak, agar menghindari narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan seks bebas, yang justru merusak mental, moral, dan akal generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Marilah kita merespon anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Pelayanan kebaktian Minggu tanggal 16 Oktober 2022 ini diatur sebagai berikut. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, pendeta Nyonya B. Loupati, majelis bertugas, penatua M. Borola, diaken M. Tifen, kolektan unit 3 Talita Kumi, keyboardis, saudara Foler Uratmangun, prokantor, Ibu Eka, Ibu Moni, Ibu Cici, soundman, Bapak G. Ibagajir, multimedia, Bapak Frejon Pesolima, paduan suara, unit 3 Talita Kumi, penerima tamu, keluarga Bapak Ruben Teti, peserta kebaktian, sektor Talkum dan Immanuel. Kebaktian dewasa jam 7 malam, pelayan firman, pendeta G. Wirta, majelis mingguan masing-masing, penatua R. Latupela, diaken Nyonya CH Mahakena, kolektan, unit peniel 3, keyboardis, saudara Foler Oratmangun, soundman, Bapak G. Ibagajir, multimedia, Bapak Agus Koupun, prokantor, Ibu Betty, Ibu Ervin, Lina, Randy, paduan suara, unit peniel 3, penerima tamu, keluarga Bapak Berti Iwamoni, peserta kebaktian, sektor peniel dan Sion. Majelis mingguan, pendeta F. Watimena, penatua M. Borola, diaken M. Tifen, pelayan firman buka usbu, diaken M. Tifen. Pembacaan Alkitab, Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tema mingguan, hidup dalam tuntunan ajaran yang sehat, nyanyian pujian, nyanyian PKJ. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp24.282.500. Total pendapatan per 15 Oktober 2022, Rp12.080.000. Total pengeluaran per 15 Oktober 2022, Rp7.475.000. Saldo kas minggu ini, 16 Oktober 2022, Rp28.887.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP,
sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian PKJ nomor 4 ayat pertama dan kedua. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Marbali 16 Oktober 2022. Majelis Jemaat GP Marbali, Wakil Ketua, Penatua M. Borola, Sekretaris, Penatua Grenzel Rudolf Wakim. Shalom.